Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang sejarah kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Yang mana pada kesempatan ini kita masuk kepada bagian atau part yang ketiga. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Yang mana untuk kerajaan Hindu dan Buddha sudah kita bahas pada video kita sebelumnya, yaitu pada video dengan judul yang sama di bagian 1 dan kedua. Berikutnya ada kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini dia adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Dia adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Demak ini berada di Pantura, di dekat Semarang. Demak itu dekat dengan Semarang. Dan sama, kerajaan Demak ini dia berdiri hampir sama dengan kerajaan Aceh, yaitu pada abad ke-15. Dia adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kemudian ini wilayahnya adalah berdekatan dengan satu wilayah dengan kerajaan Majapahit. Pada waktu itu kerajaan Majapahit itu masih sangat kuat. Jadi itu kerajaan Demak letaknya posisinya berdekatan dengan kerajaan Majapahit. Kemudian di sini ada raja-raja Demak. Raja-raja Demak itu yang pertama adalah Raden Patah, yang mana diperkirakan beliau berkuasa sejak tahun 1500 sampai tahun 1518 Masehi. Jadi sekitar 18 tahun Raden Patah ini berkuasa di kerajaan Demak. Dia adalah raja yang pertama di Demak. Ketika masa kepemimpinan Raden Patah, kerajaan Demak berkembang dengan pesat. Jadi salah satunya adalah kerajaan Demak ini dia kekuasaan sampai ke Pati, kemudian sampai ke Rembang, kemudian Jepara, Semarang, Selat Karimata, dan beberapa daerah di Kalimantan. Jadi ini adalah salah satu bukti kejayaan waktu itu, kejayaan kerajaan Demak Kemudian Pulau Jepara inilah wilayah kekuasaan kerajaan Demak ketika Raden Patah berkuasa. Sampai ke Gresik juga Kemudian dalam menyebarkan agama Islam, Raden Patah dibantu oleh 9 wali. 9 wali yaitu ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Sekali lagi, ketika Raden Patah ini menyebarkan agama Islam, dibantu oleh 9 orang wali, atau itu terkenal dengan sebutan Wali Songo. Wali Songo inilah yang membantu Raden Patah. Wali Songo inilah yang membantu Raden Patah dalam menyebarkan agama Islam, terutama di Pulau Jawa. Wali Songo terkenal seperti itu karena jumlahnya adalah 9 orang. Songo dalam bahasa Indonesia adalah 9, bahasa Jawanya adalah Songo. Begitu. Kemudian raja berikutnya adalah Pati Unus, yang mana dia adalah berkuasa setelah Raden Patah sejak tahun 1518 sampai 1521. Dia hanya berkuasa selama 3 tahun kurang lebih, sedangkan Raden Patah tadi dia berkuasa sekitar 18 tahun. Pati Unus ini dialah seorang panglima perang yang gagah dan berani. Pati Unus adalah panglima perang, dia sangat berani, terutama melawan dari penjajah-penjajah. Dia berhasil membebaskan Malaka dari Portugis dibantu kerajaan Aceh. Jadi kerajaan Aceh tadi dia berhasil membantu Malaka. Ternyata itu juga atas kerjasama dengan kerajaan Demak yang dipimpin oleh Pati Unus. Jadi Pati Unus ini seorang panglima yang gagah berani. Salah satu prestasinya dia berhasil membebaskan Malaka dari Portugis. Karena keberaniannya ini, dia adalah dikenal dengan sebutan Pangeran Sabrang Lor. Jadi Pangeran Sabrang Lor itu adalah sebutan dari Pati Unus karena keberanian dia dalam memimpin perang dengan Portugis, makanya dia mendapat sebutan Pangeran Sabrang Lor. Karena keberanian tersebut, akhirnya dia wafat dalam pertempuran di Malaka pada usia 41 tahun. Jadi Pati Unus ini beliau wafat karena
ketika sedang bertempur dengan Portugis di Malaka pada usia sekitar 41 tahun. Ya. Jadi Patih Yunus tadi adalah seorang panglima yang gagah berani. Dia memiliki sebutan lain adalah dengan sebutan Pangeran Sabrang Lor karena keberaniannya melawan Portugis. Dan kemudian ada juga Sultan Trenggono. Ini adalah yang memimpin Demak setelah Patih Yunus wafat tahun 1521 sampai 1546. Jadi dia berkuasa sekitar 25 tahun di Kerajaan Demak. Nah, dia menyebarkan agama Islam di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi kekuasaan Sultan Trenggono waktu itu dia bisa mampu menyebarkan agama Islam sampai ke Jawa Timur. Ya, posisi dari Kerajaan Demak itu adalah di Jawa Tengah. Di Jawa Timur, dia berhasil menguasai Tuban, Madiun, Surabaya, Malang, dan Blambangan. Ini adalah wilayah Jawa Timur yang menjadi sasaran dari penyebaran agama Islam oleh Kerajaan Demak di masa Sultan Trenggono. Nah, kemudian pada masa itu, Sultan Trenggono berhasil melakukan suatu pernikahan politik, ya, yang mana pada waktu itu pernikahan politik yang terjadi antara pemerintahan lain dengan kerajaan yang dimiliki Sultan Trenggono, satunya adalah Pangeran Hadiri dengan putrinya, putri dari Sultan Trenggono. Kemudian ada juga Pangeran Pasrahan dengan putrinya, ya, yang mana Pangeran Pasrahan ini nanti adalah dari Cirebon. Kemudian Fathaillah dengan adiknya, adik dari Sultan Trenggono, dan Sultan Hadiwijaya atau terkenal Joko Tingkir dengan adiknya. Jadi Joko Tingkir ini menikah dengan Sultan Trenggono. Itulah pernikahan politik yang terjadi di zaman kepemimpinan Sultan Trenggono. Nah, tapi kemudian Sultan Trenggono gugur selepas pertempuran melakukan Pasuruan dan digantikan oleh Sunan Prawoto. Jadi ketika bertempur untuk melakukan Pasuruan, ini di Jawa Timur ya, beliau Sultan Trenggono itu wafat dan digantikan oleh Sunan Prawoto. Nah, dan pada akhir kejayaan Demak itu ternyata terjadi konflik, ya. Konflik pertikaian calon raja, ya, yang mana Sultan Trenggono terjadi konflik, kemudian ada juga Sunan Prawoto dan juga Aryo Penangsang. Itu terjadi konflik. Yang tadi adalah waktu itu Sunan Prawoto itu dia membunuh adik dari Sultan Trenggono yang bernama Pangeran Sekar. Kemudian Aryo Penangsang ini adalah dia membunuh Sultan Trenggono, ya. Ketika tadi adik dari Sultan Trenggono itu dibunuh oleh Pangeran Sekar, ini Aryo Penangsang membunuh Sultan Trenggono. Kemudian berikutnya Aryo Penangsang memerintahkan Rangkut untuk membunuh Sunan Prawoto. Jadi inilah pertikaian calon-calon raja inilah yang akhirnya membuat Kerajaan Demak mengalami kemunduran, ya. Akhirnya berakhir masa kejayaan masa kejayaan Kerajaan Demak. Nah, berikutnya adalah kita membahas Kerajaan Banten, ya. Banten saat ini ada di Provinsi Banten sana, yang mana Banten itu adalah daerah kekuasaan Kerajaan Sunda yang beragama Hindu waktu itu, ya. Kemudian yang kedua, Sultan Trenggono, ya, dari Demak mengirim Fathaillah untuk merebut Banten, termasuk juga Sunda Kelapa. Sunda Kelapa berhasil diduduki oleh Fathaillah pada tanggal 22 Juni tahun 1527. Ya. Fathaillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta yang artinya kota kemenangan. Ya, inilah asal muasal Kerajaan Banten berdiri. Ya. Kemudian aja raja-raja Kerajaan Banten, siapa aja mereka? Ya, ada beberapa raja di Kerajaan Banten. Jadi yang utama dia adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah raja di Banten. Kemudian pada masanya Kerajaan Banten menjadi pusat penyebaran agama Islam. Ya, waktu itu Kerajaan Banten di masa Sultan Hasanuddin menjadi pusat penyebaran agama Islam. Kemudian juga salah satu prestasi dari Sultan Hasanuddin adalah waktu itu Kerajaan Banten menguasai Selat Sunda yang menjadi jalur lalu lintas perdagangan, ya.
Jadi waktu itu Selat Sunda itu adalah jalur strategis perdagangan, waktu itu menjadi daerah kekuasaan dari Kerajaan Banten. Selain itu, Pelabuhan Banten menjadi pusat perdagangan yang ramai didatangi pedagang dari berbagai bangsa. Ya, karena Banten ini dia memiliki Pelabuhan Banten, itu menjadi pusat perdagangan yang ramai didatangi oleh pedagang dari berbagai bangsa. Itulah beberapa hal yang menjadikan Kerajaan Banten menjadi semakin besar pada waktu itu. Nah, kemudian setelah Sultan Hasanuddin dilanjutkan oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, Sultan Ageng Tirtayasa ini adalah Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan ya pada masa kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa. Ini Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan ya. Jadi setelah Sultan Hasanuddin sekarang dilanjutkan oleh Sultan Ageng Tirtayasa yang mana dia membawa Banten pada puncak kejayaannya. Ya. Kemudian di sini Sultan Ageng ini dia menolak permintaan Belanda untuk memonopoli perdagangan di Pelabuhan Banten. Ya, jadi waktu itu Belanda ingin memonopoli perdagangan di Pelabuhan Banten, tapi dia ditolak oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, karena hal itu akhirnya terjadi yang namanya politik adu domba atau divide et impera. Karena Belanda ini sangat kesulitan menaklukkan Sultan Ageng Tirtayasa, akhirnya Belanda melakukan politik adu domba, yang mana terjadi perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dan anaknya yang bernama Sultan Haji. Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji ini mereka bertikai karena adu domba dari Belanda tadi. Akhirnya itulah yang menjadi salah satu tonggak kemunduran dari Kerajaan Banten.